Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-28 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema totalitas iman. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab surat Paulus kepada jemaat di Roma 3 ayat 21 sampai dengan 30, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan 6, bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 6, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 11 ayat 47 sampai dengan 54. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 23 ayat 1 sampai dengan 36, Injil Markus 12 ayat 38 sampai dengan 40, dan Injil Lukas 20 ayat 45 sampai dengan 47. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 dan tanggal 13 Oktober 2022. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, tanggal 14 Oktober 2021, dan tanggal 17 Oktober 2019. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas 11 ayat 47 sampai dengan 54. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Santo Ignatius dari Antioquia pernah menyatakan bahwa Yesus Kristus yang disalibkan adalah satu-satunya serta menjadi seluruh kecintaannya. Dari diri Santo Ignatius dari Antioquia, kita bisa belajar memahami apa artinya beriman teguh dan mencintai Yesus Kristus sepenuhnya. Iman yang sungguh total dari diri Santo Ignatius dari Antioquia. Sementara Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma pada bacaan pertama hari ini yang diambil dari Roma 3 ayat 21 sampai dengan 30 secara senada menyatakan bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Kita bisa baca dalam kitab surat Paulus pada jemaat
di Roma 3 ayat 28. Iman adalah wujud relasi intim personal dengan Allah Tritunggal Maha Kudus yang mewahyukan diri. Berbeda dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada masa itu yang mengutamakan hukum di atas segala-galanya. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 11 ayat 47 sampai dengan 54 merupakan kelanjutan dari bacaan Injil pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025 yang mengambil bacaan dari Injil Lukas 11 ayat 37 sampai dengan 41, dan pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2025 yang mengambil bacaan dari Injil Lukas 11 ayat 42 sampai dengan 46, dan merupakan bagian penutup dari perikop Injil Lukas 11 ayat 37 sampai dengan 54. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sahabat Kuntum yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus Kristus menghendaki kepasrahan dan keyakinan kepada dirinya. Sekecil apapun, iman mampu membuat orang bertransformasi ke arah yang lebih baik dan benar karena ketulusan dan keterpautan hati kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Pertanyaan sekarang adalah, sudahkah kita mencintai iman kita dengan sungguh-sungguh dan mau melaksanakan iman kita sesuai dengan kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus? Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini kepada jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi dan salam.